Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yassi, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan asumsi klasik untuk data sekunder. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Asumsi klasik itu tuh ada pertama bisa dilakukan dengan uji normalitas. Ini kita melihat apakah data residual terdistribusi normal atau tidak. Lalu dengan uji multikolonialitas, apabila hubungannya itu mendekati satu, artinya hubungan itu hampir sempurna. Nah, lalu ada syarat lolos untuk uji multikolonialitas, itu dilihat dari nilai toleransi. Apabila besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak ada multikolonialitas. Lalu ada uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu atau residual pada periode T dan atau dengan periode sebelumnya. Menurut Ghazali, uji ini dilakukan ada uji Durbin-Watson atau DW, uji large multiplier, clear atau LM, uji statistik, serta ada uji rantes. Nah, sekarang kita mau ujinya untuk uji Durbin-Watson dan uji rantes. Sekarang langsung aja ke SPSS-nya. Kita mau uji normalitas dengan histogram dan plot. Langsung klik analyze, lalu regression, lalu linear. Untuk depend-nya itu keuntungan, dan independent-nya itu aset dan harga saham. Nah, depend-nya ini keuntungan dia berperan dari variabel Y, aset X1, dan harga saham X2. Depend itu tuh ialah variabel yang terikat, sedangkan independent itu variabel bebas. Nah, lanjut aja langsung kita di statistiknya, itu nggak usah di checklist. Lalu di plots-nya, untuk yang Y-nya kita masukin Srasayit. Lalu untuk X-nya kita masukin Zipred. Histogram dan normal probability plot-nya kita checklist, lalu klik continue. Lalu oke. Nah, kita lihat output-nya untuk chart histogram. Di sini untuk chart histogram menunjukkan atau keputusan yang kita ambil bahwa datanya normal karena grafiknya itu tidak melenceng ke kanan atau ke kiri. Grafiknya ini normal pas di tengah sini, berarti datanya normal ya. Lalu untuk normal plotnya, di sini kita bisa melihat kalau titiknya itu mengikuti garis diagonal, tidak menyebar. Apabila titiknya itu mengikuti garis diagonal, maka datanya normal. Dan sebaliknya apabila titiknya itu menyebar misalnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, berarti dia tidak normal. Lalu kita langsung aja mau uji one sampel KS. Di sini tuh ada dua. Untuk menguji one sampel KS itu bisa dua cara. Yaitu kita langsung aja ke data, ke analyze, lalu ke non-parametric test, legacy dialog, dan one sample KS. Lalu untuk ini kita masukin semua keuntungan, aset, harga saham, tes distribusinya normal, lalu klik OK. Nah, di sini sudah keluar. Input testnya, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita mau uji one sample KS yang dengan cara yang kedua. Caranya analyze, lalu pertama kita klik analyze dulu, tapi kita mencari nilai residualnya, lalu regression, lalu linear, tetap sama, depend-nya keuntungan, independ-nya aset harga saham. Lalu untuk statistiknya kita checklist semua. Untuk plots-nya masih tetap sama.
Untuk save-nya, kita klik yang unstandardized-nya di residual. Kalau udah langsung klik continue. Dan oke. Nah, di sini kita bisa lihat nilai residualnya udah keluar. Nah, ini langsung aja kita cari nilai atau one sample KS-nya dengan cara analyze. Lalu kita klik parametrik, legacy dialog, lalu one sample KS. Di sini kita keluarin dulu ininya semuanya. Lalu tes variabelnya kita masukin yang unstandardized. Kalau udah normalnya tes distribusinya masih normal, lalu oke. Nah, di sini kita bisa langsung lihat ke ini ya, tabel NPR testnya. Di sini menunjukkan bahwa langsung kita lihat nilai async totalnya. Kalau nilainya itu lebih besar dari 0,05, maka datanya berdistribusi dengan normal atau memenuhi asumsi klasik. Memenuhi syarat asumsi klasik. Di sini nilai asumsi totalnya kan 2, berarti ini kan lebih besar dari 0,05, berarti datanya berdistribusi dengan normal. Nah, lanjut kita mau uji yang kedua, yaitu uji multikolonialitas dengan cara uji multikolonialitas itu kita buka dulu ini PPT. Itu yang ini. Langsung aja kita klik analyze, lalu regresi, linear. Untuk depend sama independentnya masih tetap. Lalu statistiknya ini kita checklist yang estimate, covariance matrix, model fit, dan collinearity diagnostik. Lalu kalau udah kita langsung klik continue. Lalu di save-nya, ini kita unchecklist. Lalu continue. Lalu klik OK. Kalau udah, kita langsung cari aja tabelnya yang koefisien. Di sini kita langsung lihat nilai collinearity tolerance sama FIF-nya aja. Kan yang disebutin kayak di PPT ini, kalau nilai FIF-nya itu lebih besar, lebih kecil dari 10, nilai dan toleransinya lebih besar dari 0,1, maka tidak ada multikolonialitas. Lalu kita coba kita klik yang kita cek. Nah, di sini kan nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya itu kecil dari 10, maka tidak mengalami multikom. Nah, kalau udah kita langsung uji autokorelasi. Autokorelasi itu kita kan mau uji Durbin sama uji Rantes ya, yang kayak di PPT bilang. Di sini kita mau uji Durbin-Watson sama uji Rantes. Langsung kita buka aja SPSS-nya. Untuk kita pertama lakuin uji Durbin dulu. Kita klik analyze, lalu regression, linear. Untuk statistiknya itu kita tetap masih kita checklistin. Lalu ini juga masih tetap. Di save-nya kita klik yang residual unstandardized-nya sama continue. Maaf. Ini langsung aja kita klik Durbin-nya, Durbin-Watson yang residualnya. Yang di ini kita unchecklist, saya salah tadi. Kalau udah, kita klik OK. Di sini udah keluar output-nya.
Kita lihat di model summary-nya. Di sini di model summary-nya kita lihat nilai Durbin Max-nya kan 1,87. Nah, kita lihat di nih kan tadi kita kalau uji di Durbin itu yang harus diketahui itu K itu tuh banyaknya variabel bebas. Nah, banyaknya variabel kan tadi ada dua, yaitu X1 dan X2. Lalu untuk N-nya itu banyaknya sampel. Di sini kita bisa lihat kalau ada 10 sampel, berarti N-nya itu N-nya 10 dan K-nya 2. Lalu Durbin upper-nya kita belum cari dan DL-nya juga belum kita cari. Nah, DW-nya tadi udah kita ketahui kalau DW-nya itu 1,87. Nah, sekarang kita langsung aja tes melalui kriteria ini. Lalu kita lihat aja ke tabel DW-nya. Itu ini tabel Durbinnya 0, dengan alfa 5% atau 0,05. Nah, kita lihat aja di sini. Tadi kan K-nya itu 2 dengan N-nya 10. Berarti nilainya itu untuk KL-nya itu 0,6, untuk DL-nya 0,6972 dan untuk DU-nya 1,643. Nah, kita lihat untuk mengambil keputusannya, kita lihat di ini DW lebih kecil dari DL, itu tuh tidak. Nah, DW lebih besar dari DU, kita lihat DW-nya kan 1,87 dan DU-nya 1,64. Nah, berarti kan DW lebih besar dari DU. Berarti keputusan yang bisa kita ambil di autokorelasi positifnya yaitu tidak terdapat autokorelasi yang positif. Nah, untuk autokorelasi negatifnya kita bisa lihat di sini rumusnya tuh 4 kurang DW lebih kecil dari DL, kita coba. Ini tidak, keputusannya tidak. Lalu yang ini kita nomor 2 kita tes 4 dikurang DW lebih besar daripada DU. Nah, kita ketahui kan tadi DW-nya itu 1,87 dan sedangkan DL-nya 0,697, DU-nya 1,6. 1,6413. Nah, kita kurangin aja 4 dikurang DW-nya yaitu 1,87 itu 2,13 hasilnya. Nah, DW lebih besar daripada DU. DU-nya 1,6413. Berarti itu tuh keputusan yang kita ambil tuh benar. Karena DW lebih besar dari DU. 4 kurang DW itu lebih besar daripada DU. Keputusannya yaitu tidak terdapat autokorelasi negatif. Nah, lanjut. Ini yang uji untuk rantesnya. Uji rantesnya kita langsung ke SPSS-nya. Langsung kita klik Analyze. Lalu kita klik Non-Parametric. Lalu Legacy Dialog. Lalu kita klik yang Runs. Nah, di tes variabelnya ini kita masukin yang unstandardized-nya. Kalau udah, di cut point-nya kita klik median. Lalu kita klik OK. Lalu kita langsung aja ini kita langsung melihat nilai asimsik totalnya, yaitu kan nilai asimsik totalnya itu nilainya lebih besar dari 0,05. Maka keputusan yang kita ambil ialah tidak terdapat autokorelasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.